Halo guys, kembali lagi di channel Gudi TV, tentunya di channel kebanggaan sekte kaum Mulyono. Kali ini Mimin lagi akan menyajikan sebuah parodi lucu tentang Mulyono yang kerap kali melakukan sen kiri tetapi belok kanan sesuai dengan apa yang selalu dikatakan oleh netizen. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya seperti apa dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Hilangin aja, Pak. Nah, kota sampai diperhatiin anak SMA. Ya, lagi 4 lagi. Bagi bapak, ya terus. Oh, tanya bapak lo, gimana sih? Ya enggak tahu, tanya saya. Bisa gitu suaranya ya. Ayo 3 lagi. Nah, kalau ini Mulyono KW. Kita ini membangun LRT, kita membangun MRT, kita membangun kereta cepat. Itu semuanya untung. Maksud saya rugi. Ini nih Mulyono versi jujur ini. Bos, sing gak manut sikat. Opo sing jari sampean bener. Terus sing penting aku presiden 2024 yo. Setuju? Tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau Sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Sudah, tapi belum. Pamul. Sekali lagi itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Sebisanya. Itu kan semuanya sudah diserahkan ke pansel, panitia seleksi. Jadi tidak ada yang namanya saya intervensi. Enggak ada yang namanya saya intervensi. Terserah Bapak. Ya. Halo bro. Halo juga. Bro, kalau menurut lo nih, apa kata-kata atau kalimat yang paling fenomenal dari presiden yang ada di dunia ini? Atau di jagat raya ini? Ayo netizen, atau apa? Mungkin di alam semesta ini? Atau mungkin saja sampai dunia lain bro? Jadi menurut lo, apa kata-kata atau kalimat yang paling fenomenal yang pernah diucapkan atau disampaikan oleh presiden-presiden tersebut bro? Tahu nggak lo apa? Apa coba? Tahu nggak? Kalau menurut gue nih bro, kata-kata yang paling fenomenal itu adalah ya nggak tahu. Kok tanya saya? Itu ciri khas Mulyono bro. Halo guys, sungguh tinggal menghitung hari nih. Tugas Pak Jokowi. Tanggal 3 Oktober, kita mendengar Pak Jokowi mengatakan tidak akan membuat keputusan strategis jelang purna tugas. Tapi tanggal 9 Oktober 2024, Jokowi tetapkan BSD dan Batam jadi kawasan ekonomi khusus. Ya, hingga jelang berakhirnya masa jabatan sebagai presiden, Jokowi masih saja menunjukkan sikap kontradiktif dengan ucapannya. Beberapa bulan menjelang dia lengser ini, kita memang melihat dia melakukan banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai presiden yang akan segera pensiun. Ya. Seperti misalnya dia menciptakan pos baru dalam kabinet, Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Nah, lalu dia cawe-cawe dalam penetapan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal yang pertama, Jokowi ingin memberi kesan bahwa dia mengamankan pemerintahan baru. Politikus PDIP Perjuangan yang ada di kabinet, dia ganti. Nah, pembentukan lembaga baru di kabinet boleh jadi juga punya niat yang sama ya. Tujuannya memuluskan jalan presiden terpilih. Sepintas terdengar mulia, tapi sesungguhnya Jokowi sedang mendikte Pak Prabowo. Kalau kita perhatikan ya, posisinya Pak Jokowi saat ini kan Pak Prabowo menteri ya. Jadi sulit kita membayangkan Prabowo punya suara dalam penentuan penggantian anggota kabinet Jokowi. Ya, setelah pelantikan nanti tanggal 20 Oktober rasanya kita bisa bayangkan betapa kikuknya Prabowo bersikap terhadap pos baru ya, dan pejabat-pejabat baru yang ditetapkan oleh Jokowi. Ya, keinginan Jokowi untuk menjabat 3 periode ini memang real ya. Sudah sempat diupayakan, lalu mentok karena ada ketua umum partai yang menentang, ingin menjaga konstitusi. Ini juga real. Ada elit-elit pemimpin yang memang berupaya merekayasa perpanjangan kekuasaan hingga muncul skenario cadangan seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, ini juga real. Seperti cerita Prof. Mahfud. Ya, karena kita memang terlalu husnuzon ya, terlalu berpikiran baik terhadap kekuasaan yang besar ini. Sehingga penyimpangan di negeri ini terlambat kita sadari, terlambat diantisipasi. Saat sadar semuanya sudah terjadi. Semua sudah diatur, tidak ada celah hukum yang bisa digunakan lagi. Nasi sudah jadi bubur. Penyimpangan harus diterima seolah sebagai kebenaran yang terus berupaya dibenarkan. Sehingga suara kebenaran yang sesungguhnya terus ditekan, terus dihilangkan, dan minimal dilemahkan. Salam. Siap, sangat mengerikan apa yang menjadi pergerakan Pak Mulyono. Bahkan dalam menghitung hari saja masa jabatannya, beliau masih memanfaatkan waktu itu, waktu sempit itu. Bukannya bersiap-siap untuk beristirahat dengan baik, bukannya bersiap-siap untuk bagaimana agar bisa memperbaiki apa yang menjadi kekesalan sebagian rakyat Indonesia, melainkan malah menambah kekesalan rakyat. Nah, sahabat-sahabat, saya kira sangat menarik apa yang menjadi penyampaian di video terakhir tadi, dan juga parodi-parodi yang dilakukan oleh anak SMA tadi dan juga netizen. Saya kira cukup menghibur, cukup menggambarkan bahwa betapa buruknya kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan kita berharap agar negeri kita yang tercinta ini tidak lagi mendapatkan Jokowi yang lainnya di masa yang akan datang. Maka dari itu setiap orang-orang dari Jokowi tidak lagi kita biarkan untuk seenak jidat melakukan sesuatu hal di negeri ini. Apalagi kita memberikan panggung untuk mereka. Saya kira sebaiknya kalian jangan gegabah, sahabat-sahabat, karena orang-orang dari Jokowi ini sangat licik dan hanya berpikir persoalan kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan sebagai alat bagaimana agar bisa merebut suara. Setelah itu ditindas. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan juga terhibur dengan parodi-parodi yang saya sajikan tadi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.